Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Pagi hari ini insyaallah kita lanjutkan kembali pembahasan kita ke isim-isim yang dinasab berikutnya setelah maf'ul bih, yakni sekarang al-maf'ul al-mutlaq. Apa itu maf'ul mutlaq? Maf'ul mutlaq adalah ismun mansubun, dia adalah isim yang dinasab. Bentuknya itu adalah masdar. Kita tahu tentunya masdar itu ya'ti min lafzil fi'li, datang dari lafal fi'il yudhkaru ma'ahu, yang disebutkan tentunya di dalam kalimat bersamaan di sana ada fi'ilnya. Baik nanti persamaan antara masdar ini dengan fi'ilnya secara lafal maupun secara makna. Untuk apa masdar disebutkan di dalam kalimat min ajli taukidi ma'nahu? Dalam rangka untuk menguatkan maknanya, makna dari si fiilnya. Ini fungsi pertama dari maf'ul mutlak. Yang kedua, fungsinya adalah untuk menjelaskan jumlah atau bilangan, au bayani adadihi. Dan yang ketiga, fungsinya itu untuk apa? Bayani naw'ihi, menjelaskan jenis, menjelaskan jenisnya. Ya. Nah, ini fungsi dari maf'ul mutlak itu didatangkan dalam kalimat. Taukid makna, bayan adat, dan yang ketiga adalah bayan naw'. Kita lihat di sini contoh syaribtu al-asla syurban al-asl, ya. Saya meminum madu. Kemudian ada isim nasab berbentuk nakiroh di akhir kalimat syaribtul asal, yakni syurban di sini, ya. Nah, syurban ini kalau kita lihat dari tasrif istilahi, urutan perubahan bentuk kata dari fiilnya syariba yashrobu. Nah, kemudian di urutan ketiga ada syurban. Ternyata itu adalah bentuk masdar. Didatangkan di sini untuk betul-betul menguatkan makna dari syaribtu sebelumnya. Dan syurban ini kan min lafzil fi'li, terambil dari fiil syaribtu. Ya, yuzkaru ma'ahu, disebutkan bersama fiilnya. Jadi syurban di sini masdar disebutkan bersamaan dengan fiilnya, kesamaan lafal begitu, karena memang diambil dari satu lafal yang sama. Maka di sini syurban kita irobnya adalah masdarun min nafsi lafzil fi'li. Ha? Dia masdar dari lafal fi'il itu sendiri, yakni syariba. Maka tentu dia yu'rabu maf'ulan mutlaqan, ya kan? Dia diirab sebagai maf'ul mutlak mansubun nantinya. Wa alamatu nasbihi al-fathatu az-zahiratu ala akhirih. Sekarang kita lihat jenis-jenis dari maf'ul mutlak, anwa'ul maf'ulil mutlaqi. Yang pertama adalah muakkidun lil fi'li, dia menguatkan fi'ilnya. Ini idza dzukira masdarul fi'li faqat, apabila disebutkan masdar fi'ilnya saja. Laisa ba'dahu sifatun lahu, yang tidak ada setelahnya sifat bagi dia. Au mudhafun ilaihi, atau enggak ada mudhaf ilaihnya. Wala yadullu ala adadin, dan dia tidak menunjukkan atas adat. Ya, jadi tidak difungsikan untuk menjelaskan adat jumlah. Maka contohnya di sini adalah dorobtu Muhammadan dorban, ya. Nah, ini maf'ul mutlaknya, maka dia berfungsi apa? Muakkid, ya, taukid makna. Taukid taukid makna. Kenapa? Karena tidak ada sifat setelah dorban dan tidak ada mudhof ilaih setelah dorban, alias dorban di sini tidak menjadi mudhof dan tidak pula menunjukkan adat. Ya udah, berarti kalau nggak menunjukkan adat, tidak menunjukkan bayanul jins, ya berarti dia menunjukkan apa? Taukid makna kepada fiil sebelumnya. Fiil yang dia terambil dari lafal itu, dorobtu Muhammadan dorban. Nah, ya.
Jadi saya betul-betul memukul apa Muhammad itu terjemahnya. Fal masdaru maka masdar dorban ini adalah maf'ulun mutlaqun ya muakkidun lil fi'li fal muradu min dzikril masdar. Ya, maka yang dimaksud dari atau yang diinginkan dari penyebutan masdar wa ta'kidul fi'li dorob yaitu untuk menguatkan perbuatan dorob. Di dalam Al-Quran ada di surah An-Nisa 164 wa kallamallahu Musa taklima taklima masdar dari kallama didatangkan di sini tentunya untuk ta'kidul fi'il kallama. Allah Subhanahu wa taala betul-betul berbicara dengan Nabi Musa. Taklima di sini maf'ulun mutlaqun mansubun wa alamatun nasbi al-fathah begitu i'rabnya. Kemudian yang kedua, maf'ul mutlaq atau masdar dalam kalimat yang didatangkan dia di sana bisa difungsikan sebagai penjelasan dari apa? Jenis. Nah, mubayyinun lin-naw' ini yang kedua. Kapan kita bisa tafsirkan masdar atau maf'ul mutlak di dalam kalimat itu mubayyin lin untuk menjelaskan jenis? Tentu idza dzukira ba'dahu mudhaf ilaihi au sifatun lahu. Kalau setelah masdar atau setelah maf'ul mutlak itu disebutkan mudhaf ilaih atau disebutkan sifat bagi dia. Nih, yang pertama kalau dia disebutkan mudhaf ilaih nih. Wa dzalika idza jaa ba'dal masdar ismu ma'rifah. Dan demikian itu apabila datang setelah masdar isim ma'rifah. Jadi ada isim ma'rifat setelah masdarnya. Nah, di sini lihat tahaddastu haditsal wasiki min nafsihi. Maka haditha di sini nasab, namun dia menjadi mudhaf untuk wasik. Maka tentunya dia memang betul maf'ul mutlak, tapi fungsinya dia di kalimat ini bukan untuk taukid makna atau menguatkan fiil tahaddas sebelumnya bukan, tetapi untuk apa? Mubayyin. Nah, ya menjelaskan jenis tahaddasnya itu seperti apa. Oh, ya, seperti pembicaraan wathiq. Nah, ya, yang wathiq. Baik. Haditha di sini maf'ulun mutlakun. Nah, kita jelaskan dia fungsinya mubayyinun. Linau bukan muakkid, bukan muakkidun lil fi'li seperti sebelumnya tuh ya. Nah, kalau di sini kan dorban muakkidun lil fi'li karena memang dia difungsikan untuk menguatkan fi'il. Kapan? Karena nggak ada sifat setelah dia, tidak ada mudhof ilaih setelah dia dan dia pun tidak menunjukkan atas adat. Namun kalau ini pada contoh tahaddas tu hadis al-wasik, haditha ternyata menjadi mudhof. Dia tidak menunjukkan atas adat. Nah, kalau dia udah menjadi mudhof, berarti ada mudhof ilaihnya, berarti menunjukkan atas ya libayanin naw atau mubayyinun ya mubayyinun lin naw. Kita katakan gini jadinya maf'ulun mutlaqun mubayyinun lin naw li'annahu dzukira ba'dahu mudhafun ilaihi. Karena disebutkan setelah dia itu adanya mudhaf ilaihi yakni al-wasif. Di dalam Al-Qur'an di sini ada ya di surah Al-Ahzab ayat 33 waqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyah. Tabarruja tuh, tabarruja. Dia terambil dari lafal fiil tabarraj. Nah, ya. Tabarroja ya tabarroju tabarrujan tabarrujan tabarruj itu masdar dari fiil tabarroja ya tabarroju ya. Nah, di sini tabarruja dia menjadi mudhof karena ada isim ma'rifat yang terletak setelahnya menjadi mudhof ilaih yakni kata al-jahiliyah. Nah, berarti kan ini mubayyin untuk menjelaskan jenis dari tabarrujnya, yakni tabarrujnya orang-orang jahiliyah begitu. Maka tabarruja kita katakan maf'ulun mutlakun mansubun ini i'rabnya ya. Wa alamatun nasbi al-fathah atau juga bisa kita katakan maf'ulun mutlakun sebelum mansubun kita kasih tahu mubayyinun linnau barulah mansubun wa alamatun nasbihi al-fathatu al-jahiliyah itu mudhaf ilaih karena tabarruja selain menjadi maf'ul mutlak dia juga menjadi mudhof. Nah, lalu bagaimana kalau terletak sifat setelahnya? Nah, sama. Kita lihat di sini kalau terletak sifat setelahnya. Nah, ya, dia juga berfungsi sebagai mubayyinun linau juga. Nah,
Wazalika idza jaa ba'dal masdar ismu nakirah. Nah, jadi kalau ada isim nakiroh, kalau ada apa isim nakiroh, karena namanya masdar itu kan dia bentuknya nakiroh tuh. Nah, dia ma'rifat bagaimana ma'rifat? Ya kalau diidhofakan kepada ma'rifat, seperti mudhof ilaihnya datang dalam keadaan ma'rifat nih, seperti al-jahiliyah. Tabarrujal jahiliyah, maka tabarruja di sini masdar atau maf'ul mutlak yang dia ma'rifat karena diidhofakan kepada isim yang beral atau isim ma'rifat. Nah, di sini isim nakiroh kalau terletak setelah masdar maka jadi naat begitu ya. Nah, ya kalau memang difungsikan sebagai naat atau ditempatkan isim nakiroh itu sebagai naat untuk si maf'ul mutlaknya. Contoh di sini. Intolaqatis sayyaratu, nah ya, intilaqan sari'an. Mobil itu kembali dengan cepat gitu ya. Ini pulang ya, kepulangan yang cepat dengan kepulangan yang cepat begitu. Intilaqan sari'an. Sari'an di sini dijadikan naat untuk intilaqan. Yang intilaqan notabene-nya adalah kata yang berkedudukan sebagai maf'ul mutlak, masdar maf'ul mutlak begitu. Jadi intilaqan man'utnya sari'an ya. Intilaqan maf'ulun mutlaqun kita sebutkan dia mubayyin walin nau' untuk menjelaskan jenis kepulangan si mobil ini ya. Untuk menjelaskan jenis kepulangan si mobil, oh kepulangannya itu sari'an, yang cepat begitu ya. Nah, li sifatil mazkurah kepada sifat yang disebutkan ba'dahu setelah intilaq wahya sari'an dan dia adalah sari'an cepat fanau'ul intilaqi maka jenis dari intilaq itu sari'un. Ya, jenis dari kepulangannya itu adalah sari' cepat. Di dalam Al-Qur'an ada di surah An-Nisa ayat 60 wa yuridu syaitanu ayyudillahum dhalalan ba'ida. Nah, ya, ba'ida menjadi naat untuk dolala. Dolala nasab sebab dia menjadi apa? Maf'ul mutlak ya. Maf'ul mutlak terambil dari fiil lafal fiil sebelumnya yakni yudilla. Nah, ya, yudilla nasab kanadaan. Nah, dolala itu maf'ulun mutlakun mansubun. Nah, ya, atau kita bisa juga katakan maf'ul mutlakun mubayyanun linnau mansubun wa alamatun nasbi al-fathah. Itu i'rab dolala. Dan dia pun jadi man'ut ya. Ba'idan na'tun li dolala la na'tun li dolala mansubun wa alamatun nasbihi al-fathah. Fungsi yang ketiga yakni mubayyinun lil adad. Kapan maf'ul mutlak itu terfungsikan sebagai mubayyinun lil adad guna menjelaskan jumlah atau bilangan dari apa namanya fiil sebelumnya. Yang pertama kita lihat di sini idza kana yadullu ala adadi marrati wuqu'il fi'li. Tentu jika maknanya itu si si maf'ul mutlaknya masdarnya yadullu menunjukkan ala adadi marrat, menunjukkan atas jumlah berapa kali sih wuqu'il fi'li terjadinya perbuatan tersebut ya, fi'il yang ada sebelumnya. Nah, yang kedua awil masdaril ladzi, nah atau masdar yang menunjukkan ala ismil marrah. Nah, ini ada di sorof materinya atau masdar tersebut menunjukkan kepada isim marrah wa huwa makana ala wazni fa'lah. Yang isim marrah itu kalau disorof dia punya wazan tersendiri. Nah, di mana isim tersebut berada di atas timbangan fa'lah. Fa'lah ya, fa'latun. Nah, contohnya lihat kita firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Haqqah ayat 14 ya. Wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkata wahidah. Dakkata. Nah, dakkata itu terambil dari lafal, nah sebelumnya tuh dukkata. Maka di situ lihat dakkata maf'ul mutlak tapi mubayyin lil adad karena menunjukkan apa? Adat marat wuqu'il fi'li. Apalagi jika sudah ditemani dengan isim wahidah setelahnya. Maf'ulun mutlakun mubayyinun lil adad mansubun wa alamatun nasbi al-fathah. Berikutnya lagi rakaat rakaatan. Nah, ini dia memang betul bentuk masdar dari roka'a yarka'u
tapi maknanya sudah menunjukkan atas marat wuqu'il fi'li. Berapa kali ya terjadinya perbuatan atau fi'il sebelumnya. Nah, maka rok'atan di sini kita bisa katakan dalam mengi'rab maf'ulun mutlaqun mubayyinun lil adad mansubun wa alamatun nasbihi al-fathah. Nah, kemudian kalau dia dibentuk dengan bentuk musanna yang nasab gitu ya. Contohnya gini, sajadat sajadatain. Dia sujud sebanyak 2 kali sujud. Nah, itu bisa kita terjemahkan demikian. Untuk kalimat sajadat sajadata ini. Maka sajadata ini kita i'rab begini. Maf'ulun mutlaqun mubayyinun lil adadi mansubun. Wa alamatun nasbihi aliyah. Kenapa tanda nasabnya ya? Li'annahu musannan. Karena dia isi musan. Karena dia isi musanna. Nah, sekarang. Ma yanubu anil maf'ulil mutlaqi naib anil masdar. Nah, terkadang ada isim-isim yang dia itu menggantikan maf'ul mutlak. Nah, ini penting sekali, sangat jarang ada di buku-buku nahwu yang lainnya. Nah, pembahasan kita pagi hari ini yang ini cukup penting nih ya. Nah, ba'dul alfadzil lati yudhkaru ba'dal fi'li li tu'akidahu. Nah, sebagian lafal-lafal yang tuzkaru disebutkan ba'dal fi'li setelah fi'il itu fungsinya litu akidahu untuk menguatkan fi'il tersebut. Nah, ya, itu kan berarti apa? Muakkid lil fi'li fungsi maf'ul mutlak pertama, yang kedua ya li tabayyana nau'ahu ya untuk menjelaskan jenisnya au adadahu atau apa jumlah bilangannya. Walakinnaha akan tetapi ghairu mushtaqah. Nah, akan tetapi dia bukan mustaq. Apa? Bukan mustaq nih. Karena kita tahu kalau maf'ul mutlak itu sebelumnya kan dicontohkan berupa isim mustaq. Isim mustaq itu adalah isim yang diambil dari kata asal atau pecahan dari ya tasrif istilahi kan diambil dari masdar. Masdar munculkan dari kata asal. Nah, untuk yang menggantikan maf'ul mutlak ini dia dia menunjukkan untuk apa menguatkan fiil, menjelaskan jenis atau bilangan begitu. Tapi lafalnya bukanlah mustaq gitu ya. Maksudnya apa? Bukan mustaq dari lafalnya. Ghairu mushtaqatin min lafzihi. Jadi tidak diambil dari apa? Fiil yang terletak sebelumnya gitu. Nah, nih maka dijelaskan di sini oleh beliau ya Syekh Ahmad Iskandar penulis kitab Kaifatul Tutqinu An-Nahwa ini ghairu ma'khuzatin min lafzihi yang tidak diambil dari apa lafalnya. Lidzalika addaha ulama'un nahwi. Oleh karena itu para ulama nahwu addaha ya mimma nah menetapkannya begitu menganggapnya mimma yanubu anil masdari ya di antara apa-apa yang menggantikan masdar. Wa minha dan di antaranya itu adalah sifatul maf'ulil mutlaqi ba'da hadfihi. Sifat maf'ul mutlak setelah dihapusnya. Maka ini dia bisa menggantikan apa? Maf'ul mutlak. Contoh, nimtu qalilan. Ya. Nimtu qalilan. Qalilan ini adalah na'at. Na'at dari apa? Nauman. Yang nauman itu ditakdirkan sebagai maf'ul mutlaknya nimtu. Nah, ya. Nah, ini kita harus paham. Fatakdiru maka takdir dari kalimat nimtu qalilan saya tidur sedikit itu adalah nimtu nauman qalilan. Jadi ada masdarnya, ada maf'ul mutlak yang diambil dari lafalnya. Namun dia nggak kelihatan aja di kalimat karena dihapus. Jadi disisakan naat si maf'ul mutlak tersebut yakni qalilan. Fahudzifal maf'ulul mutlaqu ya dihapuskan maf'ul mutlak itu nauman. Nabat anhu kemudian sifatuhu sifatnya nauman, naatnya nauman itu nabat anhu menggantikan si nauman. Wahya qalilan. Tu'rabu ini tu'rabu ya bukan tu'ribu. Tu'rabu dia di i'rab ya tentunya sebagai naib. Nah, ya. Ya dia di i'rab sebagai apa? Naib anil maf'ulil mutlaq.
Qala ta'ala, Allah SWT berfirman, di sini juga ada di dalam Al-Quran, surah Al-Jumu'ah ayat 10, Wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Katsira, di sini ya, katsira. Maka itu adalah naibun anil maf'ulil mutlaqi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah. Itu i'rab katsira. Namanya. Bukan taukid. Karena nanti nggak cocok maknanya kalau taukid ke lafzul jalalah sebelumnya. Enggak ya. Gitu. Takdirnya apa? Zikran. Zikran ini masdar dari uzkuru. Gitu. Dihapuskan. Jadi tersisa naatnya saja kathiran. Yang kedua, ada duhu. Nah, ya, ada duhu adat. Bilangan. Ad-dalu alal masdaril mahzuf yang menunjukkan atas masdar yang dihapus. Contoh. Roka'atu lillahi arba'a roka'atin. Ya, arba'a roka'atin. Arba'a ini tu'robu naiban. Ya, dia di i'rab naiban. Jadi ini juga sama tu'robu naiban ya. Tuh, naiban bukan naibun. Arba'a tu'robu naiban. Dia di i'rab sebagai pengganti anil maf'ulil mutlak dari maf'ul mutlak. Contoh di sini surah An-Nur ayat 2, Az-zaniyatu waz-zani fajalidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldatin. Nah, mi'ata. Nah, ya. Mi'ata di sini, mi'ata di sini, ya. Itu naibun anil maf'ulil mutlaqi mansubun wa alamatun nasbi al-fathah. Itu i'rabnya. Kemudian yang ketiga, ada dua lafal di sini, ya ini lafal kullu sama lafal ba'du, ya. Kedua lafal ini mudhofani ilal masdar, dia diidhofahkan kepada masdar. Contoh di sini la tusrifu kullal israfi. Nah, dia nasab nih, nasab, ya. Padahal lafal mustaq dari fiil sebelumnya adalah israf. Tetapi israfnya dijadikan apa? Mudhof ilaihnya. Dan yang jadi mudhof adalah lafal kulnya. Ya udah yang di fathah lafal kulnya. Tapi tidak serta-merta kita i'rab dia sebagai maf'ul mutlak ya. Enggak dong. Maf'ul mutlak kan syaratnya masdar. Gitu. Paham ya? Nah, maka kita sebut dia kula di sini i'rabnya apa? Naib anil maf'ul mutlak. Karena memang lafal masdarnya adalah israf, tapi tidak dijadikan maf'ul mutlak di sini dijadikan apa? Mudhaf ilaihnya kullah. Kemudian yang ba'da juga sama, saya itu ba'da sa'i. Nah, ya, sa'i ini masdar dari sa'a. Nah, maka kullun dan ba'at pada dua contoh kalimat di atas ini naibani anil maf'ulil mutlaq. Itu i'rabnya ya, naib anil maf'ul mutlaq. Li'annahuma karena keduanya adalah mudofatani, dia diidofahkan mereka berdua ilal masdar ke bentuk masdar, masdar yang diambil dari fiil sebelumnya, yakni israf sa'i, ya. Contoh di dalam Al-Quran, surah An-Nisa ayat 129, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tamilu kullal maili." Nah, ya. Al-maili ini masdar dari tamilu, tapi diletakkan sebagai mudhof ilaih sebab mudhofnya adalah lafal kul. Maka lafal kul tersebut nasablah dia. Apa sebab nasabnya? Naib anil maf'ulil mutlaqi mansubun wa alamatun nasbil fathah. Al-mail sendiri dia dirob sebagai mudhof ilaih yang dijarkan wa alamatu jarihi al-kasrah dan tanda jarnya kasrah. Nah, ya. Yang keempat ada isim isyarah ya, musyarun bihi ilal masdar yang ditunjukkan dengannya kepada masdar. Ya di sini akramtu ya mimnya sukun, mimnya su, mimnya sukun ya. Akramtu Muhammadan zalikal ikrama ya. Maka di sini zalika isim isyarah naib anil masdar mabani fi mahali nasbin. Kenapa kita sebutnya fi mahali nasbin ya kan dia mabni. Sebagai apa? Pada mahal nasab sebagai maf'ul. Iya. Naam ya. Naib anil masdar fi mahali nasbin maksudnya pada mahal nasab mahalnya si maf'ul mutlak begitu. Tapi bukan berarti zalika di i'rab sebagai maf'ul mutlak. Dia naib i'rabnya tuh. Paham ya?
Al-ikrama itu badalun min ismil isyarah. Badal ya, badal. Karena kan sama-sama ma'rifat tuh. Seperti di Rasulullah jilid 1 materinya. Berikutnya, yang kelima itu adalah alatul masdar. Alat, alat ya, isim alat begitu. Tuhu ason. Ason kan apa? Tongkat begitu ya. Nah, rosyaktu al-aduwa rasasan. Tuhu sautan, saifan pedang ya, ada rumhan begitu. Maka di sini lafal aso, rososo, sauto, saifan, rumha itu naibun anil maf'ulil mutlaq mansubun wa alamatun nasbil fathah itu irobnya. Kemudian yang keenam adalah sinonim masdar, muradiful masdar. Contohnya farihtu sururan. Namanya farihtu sururan. Nah, ini kan dia sama maknanya. Maknanya itu sama dengan fiil sebelumnya, tapi sejatinya dia bukanlah masdar yang diambil dari fiil sebelumnya, tapi maknanya aja sama. Makanya disebut muradif masdar gitu. Nah, ada ulama yang mengatakan dia tetaplah maf'ul mutlak bukan naib anil maf'ul mutlak gitu. Nih, ya waqaftu qiyaman. Waqaftu waqaftu qiyaman. Harusnya kan kalau kalau dia sama lafalnya wukufan ya. Wukufan kan masdar dari waqafa yaqifu. Waqaftu wukufan. Nah, itu baru maf'ul mutlak. Itu secara lafzi. Nah, ya, kalau di dalam matan Jurumiyah itu, nah itu maf'ul mutlak secara lafal. Tapi kalau yang seperti ini, waqaftu qiyaman, dia tetap dihukumi maf'ul mutlak tapi secara makna. Namun di sini Syekh Ahmad Iskandar mengatakan dia naib karena nggak sama lafalnya. Karena syarat dari maf'ul mutlak itu adalah lafalnya sama dengan fiil sebelumnya. Ala kulli hal ini apa namanya perbedaan pendapat saja ya. Nah, sama-sama benar. Qa'ada atiflu. Nah, seperti ini. Qa'ada. Ini kan lafal fiilnya duduk. Kemudian apakah duduk bahasa Arabnya selalu qa'ada? Enggak, kan ada jalasa. Nah, kalau qa'ada, masdarnya apa? Qu'ud. Kalau jalasa, masdarnya apa? Julus. Nah, kita lihat di sini dalam kalimat qa'ada tiflu. Ternyata yang dijadikan maf'ul mutlak, yang ditempatkan di posisi maf'ul mutlak adalah lafal julus. Yang notabene, dia bukanlah masdar dari apa? Qa'ada. Ulama nahwu ada yang mengatakan jurusan tetaplah maf'ul mutlak, namun secara makna gitu. Tapi di sini lebih tepatnya dikatakan naib anil maf'ul mutlak. Kenapa? Karena maf'ul mutlak itu dipersyaratkan dia adalah masdar yang lafalnya terambil dari lafal fiil sebelumnya. Kalau enggak, ya sudah dia naib anil maf'ul mutlak meskipun maknanya sama seperti contoh-contoh ini, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah An-Nur ayat 61 ya fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan. Nah, ya. Nah, tahiyatan di sini di i'rabnya naib anil maf'ulil mutlaq mansubun wa alamatun nasbi al-fathah. Li'anna salama, nah, karena salam ini punya makna sama dengan tahiyah. Sama salam ya. Au nau'il masdar atau jenis dari masdar. Contohnya roja al-qahqariyah. Maka qahqariyah ini naib anil maf'ul mutlak dan seterusnya irobnya. Jalasa ya al-qur fuso'a naib anil maf'ul mutlak yang dinasab. Gitu ya. Yang ketujuh ada isim masdar. Nah, ya. Bedakan masdar sama isim masdar. Ya. Masdar dan isim masdar. Nah, isim masdar. Ightasala guslan. Ya, ightasala guslan. Isim masdar ini adalah turunan dari apa namanya? Masdar aslinya dia, begitu. Maka huruf penyusun dari fi'il sebelumnya ya sama. Nah, ya. Namun kalau ditasrif istilahikan dia tidak ketemu masdarnya. Contoh di sini, ightasala guslan. Nah, guslan kan bentuk masdar dari gosala, ya. Nah, ightasala itu
Ifta'ala yafta'ilu ifti'alan. Masdarnya berarti berwazan ifti'alan. Maka irtasala masdarnya adalah irtisalan. Maka guslan di sini dia adalah isim masdar saja. Ya, guslan di sini adalah isim masdar. Nah, namun dia di sini karena menempati posisi maf'ul mutlaknya irtasala, kita katakan naib. Nanti ya, naib. Seperti juga di sini salam tu alaihi salaman. Salama yusallimu, masdarnya salama yusallimu apa? Tasliman, bukanlah salaman. Gitu. Maka di sini salaman dia adalah isim masdar. Gitu ya. Kemudian tuhu qublah. Nah, qabbala yuqabbilu takbilan. Nah, takbilan ini masdarnya qabbala. Tapi di sini menggunakan isim masdar yang lain yakni qublah. Gitu. Maka lafal ghuslan, salaman, kublatan bukan kiblatan ya. Kublatan itu adalah ismu masdarin naibun anil maf'ulil mutlaqi mansubun wa alamatun nasbil fathah. Di dalam firman Allah SWT ada di surah An-Nisa ayat 128, fala junaha alaihima an yusliha bainahuma sulhan. Sulhan di sini ya. Dia adalah isim masdar pengganti dari maf'ul mutlak yang dinasab dan tanda nasabnya fathah. Tanbih. Al-masdaru yatadammanu ahrufal fi'li kamilatan. Nah, masdar itu mencakup apa? Harus meliputi apa? Huruf-huruf fi'il kamilatan secara sempurna. Nah, adapun isim masdar, perhatikan di sini ini bedanya masdar sama isim masdar. Yang nanti dia menempati posisi maf'ul mutlak. Ketika menempati posisi maf'ul mutlak, kalau masdar ya dihukumi maf'ul mutlak asli bukan naib. Tapi kalau isim masdar, dia menempati posisi maf'ul mutlak tapi dia dihukumi sebagai naib anil maf'ul mutlak. Kenapa? Karena isim masdar itu tanqusu hurufuhu an fi'lihi. Ya, ada huruf-huruf yang kurang dari fi'il sebelumnya. Contoh irtasala, masdarnya kan ikhtisal ya. Ya, ikhtisal. Nah, isim masdarnya gusel. Nulahidu anna ismal masdar. Nah, kita perhatikan bahwasanya isim masdar ini naqasat. Kurang hurufuhu an hurufi fi'lihi. Kurang huruf-hurufnya itu dari huruf-huruf fi'ilnya. Hakadha barakallahu fikum. Nah, ya. Kita lihat di sini al-amilu fil maf'ulil mutlaq. Nah, apa sih penyebab nasabnya si maf'ul mutlaq? Kan ada amilnya dong. Gitu, ya. Maka kita lihat di sini amil dari maf'ul mutlak. Nasibul maf'ulil mutlak. Yang pertama adalah fi'il. Nih, amil-amil maf'ul mutlak yang pertama apa, teman-teman? Fi'ilnya. Nah, ya. Fi'il sebelumnya darabtu Zaidan dorban. Siapa yang menasabkan dorban? Ya, darabtu. Namun, ya, darabtu menasabkan dorban sebagai maf'ul mutlaknya untuk muakkid menguatkan maknanya. Kalau Zaidan juga sama dinasabkan oleh darabtu tapi dijadikan sebagai apa? Objek ya maf'ul bihnya. Kedua al-masdar. Yang kedua adalah masdar karena masdar di sini bisa beramal amalan fiil. Contoh ajibtu min darbika zaidan dorban syadidan. Oke, kalau kita lihat kan di sini dorban syadidan, dorban ya, dorban. Nah, dorbika dia ini kan masdar dorbun ya, masdar. Dia menasabkan zaidan nih. Menasabkan zaidan tapi menjadikan maf'ul bih. Ya, maf'ul bihnya dorbi. Dorban dinasabkan juga oleh tapi sebagai maf'ul mutlak. Jadi dan naat untuk dorban. Nah, kalau kita lihat di sini diikutkan adanya sifat untuk dorban, maka dorban maf'ul mutlak yang fungsinya apa? Fungsinya apa? Fungsinya apa dorban di sini? Ayo, ada naat loh, sinakirah setelahnya. Masih ingat tidak? Ya, menjelaskan jenis ya, begitu. Ini pada kemana? Nggak ada yang hadir. Ada, Ustaz. Ayo, dijawab. Kalau ditanya, jawab. Ah. Oke, lihat firman Allah SWT berikut ini surah Al-Isra ayat 263. Nah, qala dhhab faman tabi'aka minhum fa inna jahannama jazaukum jazaan maufura. Nah, dia dinaatkan juga, disifati juga oleh maufura. Ya.
Nah, yang ketiga isim fa'il. Isim fa'il bisa menasobkan, ya, bisa menasobkan ma'mul sama ana ad-doribu Zaidan, ya, Zaidan dinasobkan oleh ad-doribu. Kemudian az-zonina bilahi zonna sau, ya, zonna sau. Ini juga bisa menjelaskan jenis, ya, zonna sau. Menjelaskan apa? Jenis. Mubayyinun. Mubayyinun linnau. Fungsi dari zonna sebagai maf'ul mutlak di sana. Terambil dari lafal zannin. Tapi zannin di sini bentuknya isim fa'il, maka dialah yang menasobkan zonna. Berikutnya yang keempat ada isim maf'ul yang bisa menasobkan isim berikutnya. Madrubun dorban syadidan. Nah, ini isim maf'ul juga adalah amil maf'ul mutlak. Sekarang kita membahas hadfu amilil maf'ulil mutlaqi, ya. Penghilangan amil dari maf'ul mutlak. Yuhdhafu amilul maf'ulil mutlaqi, amil maf'ul mutlaq itu dihapus fil kalimatil atiyah. Pada kata-kata berikut fatu'rabu maf'ulan mutlaqan. Maka dia pun nanti di'rab sebagai maf'ul mutlaq li fi'li mahzufin, pun bagi fi'il yang dihapus. Fil ghalib ya tentu kebanyakan wa iya. Nah, ini dia nih. Kalau kata-kata ini hamdan, syukron, ajaban. Nah, syukron kalau ada orang membantu kita, kita jawab dengan kalimat atau ucapan syukron, terima kasih. Terus ditanya, ma i'rabu syukron? Apa i'rabnya syukron? Kalian bilang apa? Ya maf'ul mutlak dari fi'il yang dihapus. Apa takdirnya? Ashkuruka syukron. Paham sampai sini teman-teman semua? Nah juga lafal subhanallah, ya. Masya Allah, subhanallah, subhanallah apa i'rabnya? Maf'ul mutlak li fi'li mahzuf, ya, mansubun wa alamatun nasbi al-fathah zahiru ala akhirih. Takdirnya apa? Usabbihu, ya, subhana, begitu. Ada sobron juga, ada ma'ada, ada rojaan. Ini sering kali di dalam kitab, dalam kalimat, ya. Nah, begitupun afwan juga sama. Afwan, afwan, ya afwan. Nah, harus tahu irobnya apa tuh? Maf'ul mutlak. Nah, jangan sampai loh kok tiba-tiba fathah, ente fathah aja gitu. Nah, ya, itu ada penyebabnya. Kan hukum asal isim itu rofa, lah tiba-tiba disebut nasab. Mana amilnya? Ada amilnya, amilnya dihapus gitu. Kalau ditanya, kenapa sih ada penghapusan gini-gini gitu di dalam bahasa Arab? Ya, bahasa Arab itu kalau bisa ringkas, kenapa enggak? Begitu ya. Untuk meringkas istilah apa namanya? Di antara tujuannya yang paling pokok ya untuk meringkas kalimat gitu, agar lebih cepat sampai kepada si pendengar dan bisa dipahami agar enggak bertele-tele, berbelit-belit gitu. Namun untuk memahami ucapan yang ringkas itu harus dengan pemahaman yang benar, dengan ilmu. Di sini lihat ya di surah As-Saffat ayat 159 Allah Subhanahu wa taala katakan subhanallahi amma yasifun. Subhana ini i'rabnya maf'ul mutlaqun li fi'lin mahzufin mansubin, ya. Kok mansubin? Mansubun lah. Ya, mansubun dia ke maf'ul mutlaq tuh. Naatnya. Bagi fiil yang dinasab, bagi fiil yang dihapus dan tentunya si maf'ul mutlaq mansubun ya dinasab. Ini salah mansubun harusnya. Wa alamatun nasbi al-fathah taqdiruhu usabbihu subhanallah. Begitu. Berikutnya di surah Al-Anfal ayat 25 wattaqu fitnatan dan berhati-hatilah ya. Nah, fitnatan terhadap fitnah la tusibanna alladzi zalamu minkum khassah. Nah, khassa i'rabnya apa? Maf'ulun mutlaqun li fi'lin mahzufin mansubun wa alamatun nasbihi al-fathatu wa taqdiru akhussu khassa. Ini fi'il yang dihapus. Kemudian di surah Hud ayat 60 ala inna 'adan kafaru rabbahum ala bu'dan li 'adin qaumi Hudin. Ada lafal bu'dan. Bu'dan tadi kan dimasukkan lafal-lafal yang sebagai maf'ul mutlak bagi fi'il yang dihapus. Bu'dan maf'ul mutlak li fi'lin mahzufin mansubun. Wa alamatun nasbi al-fathah takdirnya apa? Ba'idu bu'dan. Ba'idu bu'dan. Kenapa ba'idu? Jamak kan di sini kafaru. Begitu. Jadi mereka sejauh-jauhnya begitu. Mereka jauh sejauh-jauhnya. Nah, ya. Barakallahu fikum. Nah, teman-teman, selesai kita membahas
maf'ul mutlak dan ini ringkasan dari maf'ul mutlak satu halaman ya dan ini ada tadrib yang teman-teman nanti bisa baca dan ini jawaban dari tadrib yang tadi. Nah, untuk jawaban ini terkadang ada yang keliru tapi ya, sedikit tingkat kebenaran insya Allah 99%. Sekarang kita masuk ke maf'ul li ajli ya. Ini hanya dua halaman saja maf'ul li ajli. Kita masuk ke maf'ul li ajli. Nah, al-maf'ulu li ajli. Maf'ul li ajli adalah masdar yang dinasab juga, tapi fungsinya didatangkan dalam kalimat itu mubayyinun untuk menjelaskan al-mubayyin untuk menjelaskan apa sebab terjadinya perbuatan tersebut. Paham ya? Hudusil fi'li. Kemudian al-musyariku li amilihi dia diikutsertakan kepada amilnya fi fil waqti dalam waktu yang sama dan juga fa'ilnya. Ini di antara syarat maf'ul li ajli tentunya. Harus dalam satu waktu. Harus dalam satu waktu ya dengan amilnya. Dan juga dia menjadi fa'il maksudnya dia menunjukkan sebab ya fa'il di dalam kalimat tersebut. Contoh, safartu ila Makkata roghbatan fil haji. Ini ya, roghbatan. Nah, di antara syarat maf'ul li ajli itu juga dia adalah masdar qalbi. Masdar apa? Masdar qalbi. Masdar qalbi. Jadi perbuatan hati. Perbuatan hati, bukan perbuatan fisik. Ini seperti roghbah. Dan ingat dia lafalnya lafal masdar. Berarti isimnya isim mustaq. Tidak bisa isim jamid. Namanya itu maf'ul li ajli. Kita lihat roghbatan di sini. Roghbatan di sini dia berserikat ya kepada amilnya. Nah, yang ada di safartu. Nah, ini dia menunjukkan apa? Sebab dari perbuatan safarnya si domir ana ke Mekah. Nah, ini dalam satu waktu rogbah di sini. Dia menunjukkan dalam satu waktu. Begitu. Saya pergi ke Mekah itu ya karena apa? Karena sebab rogbah ingin haji ya rogbatan fil haji. Nah, rogbah ini kalau kita artikan suka maka pasangannya harus dengan huruf jar fi. Karena beda saja pasangan huruf jarnya, itu langsung beda arti rogbah ya. Karena rogbah itu terambil dari kata kerja rogiba, ya rogobu. Nah, kalau dia dipasangkan dengan huruf jar'an, maka jadinya benci. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, an-nikahu sunnati, nikah merupakan sunnahku, ya. Kemudian Rasulullah lanjutkan, faman rogiba, ya an sunnati begitu pakainya an bukan fi rogibaan maka siapa saja yang benci tidak suka akan sunnahku maka dia tidak termasuk dari kami itu kata Rasulullah falaisa minna. Berikutnya alamatul maf'ul li ajli ya tanda tanda maf'ul li ajli. Nah, tentunya apa sih hatu wuku'ihi jawaban an su'alin bi limadza. Bisa dia diletakkan sebagai jawab dari pertanyaan limadza. Kenapa? Gitu. Contoh di sini, kalimat safartu ila Makkah. Kemudian ditanyakan, limadza tusafiru ila Makkah? Kenapa kamu pergi atau ingin bersafar ke Makkah? Tinggal jawab aja, rogbatan fil haji. Nah, rogbatan, isim yang didatangkan itu sebagai jawabnya, sebagai jawaban dari pertanyaan limadza itu ya kedudukan sebagai maf'ul li ajli. Contoh di sini, usolli toma'an fi ridallah. Begitu ya. Toma'an, mengharapkan ridha Allah. Ditanya, kenapa kamu sholat? Ya mengharapkan ridha Allah. Begitu. Toma'an, i'rabnya apa? I'rabnya adalah maf'ulun li ajli mansubun wa alamatun nasbihi, bukan nasbuhu ya, wa alamatun nasbihi al-fathatu. Fal maf'ulu li ajlihi nas'alu anhu. Bilimada. Ulah. Ka'anni su'iltu limada usalli. Ya seakan-akan aku itu ditanya, kenapa usolli aku sholat, kenapa aku sholat fal jawab, ya maka jawabannya ya aku jawab toma'an fi ridallah. Fatoma'an maf'ulun li ajli. Nah, al-ismu alladhi yunsabu ala anahu maf'ulun min ajli lahu syurut. Nah, ini syarat-syarat isim itu dia bisa difungsikan sebagai maf'ul li ajli dalam kalimat. Yang pertama, ayyakuna masdaron qalbiyan
kolbayan, bukan kolbayan ya, tapi kolbian. Dia harus berupa masdar kolbi. Kalau udah ada kata-kata masdar berarti mustaq. Kalau udah kata-kata kolbi, yakni hati, berarti perbuatan harus perbuatan hati, bukan perbuatan fisik. Seperti rogbah, keinginan, tomaan, apa, rogbah, kecintaan, tomaan, keinginan. Itu kan semua apa? Perbuatan perbuatan hati. Nah, ya. Lihat di sini al-masadiru al-qalbiyah ya as-sadiratu 'anil qalbi yang dia muncul dari hati laan ya bukan dari apa al-a'dha az-zahirah dari anggota-anggota yang nampak gitu anggota-anggota tubuh yang nampak. Contohnya seperti hub, kurh, bughdun, hub, cinta, kurh, tidak suka, bughdun, benci, khosyah, khusyuk, hibah, toma, ihtiram, pemuliaan, takdir, juben, apa namanya, takut, hasad, ya. Ini semua adalah perbuatan-perbuatan hati. Tinggal kita cari tahu fiilnya dan kita lihat masdarnya, udah masdarnya masukkanlah ke dalam kalimat yang memang kita ingin fungsikan dia sebagai maf'ul ajli. Menunjukkan sebab dari fiil sebelumnya yang ada di kalimat tersebut. Amma af'alul a'dha az-zahira adapun fiil-fiil yang sifatnya zahir, sifatnya fisik, fala takunu maf'ulan li ajli, maka dia tidak akan bisa menjadi maf'ul li ajli. Contoh seperti qiraah, kitabah, akal, julus. Nah, ini kan perbuatan fisik. Nggak bisa kita katakan misalkan contohnya ya, azhabu atau zahabtu ilal maktabah qiraatan kitaban. Lah nggak bisa. Begitu. Qiraatan nasab sebagai maf'ul ajri tidak bisa. La yastati, nggak bisa ya. Nah, berikutnya di sini kita lihat surah At-Taubah ayat 107 ini contoh yang benar tentunya. Walladzina takhadhu masjida diraran. Diraran. Nah, ya, ini kan masdar qalbi. Maknanya perbuatan hati, diraran. Nah, dia sebagai apa? Maf'ulun li ajri. Mansubun wa alamatun nasbi al-fathah az-zahirah. Baik. Berikutnya, syarat kedua, ayakuna illatan. Nah, ya. Nah, dia harus menjadi sebab dari fiil sebelumnya. Ini syarat yang kedua. Dia harus menjadi illah. Illah itu sabab atau sebab. Nah, di mana maf'ul li ajli didatangkan dalam kalimat tersebut fungsinya untuk yubayyinu sababa hudusil fi'li yang sebelumnya. Menjelaskan sebab terjadinya perbuatan atau fiil sebelumnya. Wa yatahidu ma'amilihi fil waqt. Ya, dan juga dia harus serta-merta berserikat sama bersama amilah dalam satu waktu. Ini syarat yang kedua. Contohnya, darabtu ibni ta'diban. Saya memukul anakku dalam rangka apa? Dalam rangka mendidik gitu. Jadi didikannya itu menjelaskan apa? Perbuatan dorok dan terjadi pada satu waktu. Ya, waktu yakni pada waktu dorobnya itu. Maka di sini bisa kita katakan ta'diban masdarun qalbiyun. Ya, nah, dia masdar qalbi kan ta'diban betul laisa min a'malil jawari. Bukan termasuk amalan anggota badan. Ta'diban yang amalan anggota badan adalah dorobnya gitu perbuatannya. Dan tentu ta'diban di situ ditempatkan sebagai ilah menjelaskan sebab dari dorob. Ya wa huwa muttahid ya dan dia pun juga apa namanya terjadi bersama dorob ya fi zaman pada waktu yang sama. Wafil fa'il juga aidan dan pada fa'ilnya juga fa'il di dorob itu kan ana domir ana gitu. Qala ta'ala di surah Al-Isra ayat 100 Qul law antum tamlikuna khazaina rahmati rabbi idzan la amsaktum khasyata. Di situ ada khasyata itu sebagai maf'ul ajli mansub wa alamatun nasbi al-fathah zairah. Yang ketiga musyarikun li amilihi fil waqti wal fa'il. Nah, dia harus berserikat kepada amilah dalam satu waktu dan juga fa'il. Ay yakunu muttahidan ma'al fi'li fi zaman. Ya, harus satu dia. Harus satu bersama fi'il dalam waktunya. Wa yatahidu ma'amilihi fil waqt ya. Nah, dan juga dalam apa? Waktu. Itu contoh darabtu ibni tahdziban. Tahdzib wa huwa muttahidun ma'ad darab fi zaman wa fil fa'il aidan. Qala ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman walladzina takhadhu masjida diraran. Nah, ya. Ini sudah lewat tentunya. I'rab dari dirar. Lanjut, hukum i'rabnya. Hukum i'rab maf'ul ajli asalnya ya tentu mansub ya. Nah, dan terkadang maf'ul ajli itu dia dijer tapi kapan dijernya? Dijernya kalau terletak setelah huruf jar yang huruf jar tersebut bermakna ta'lil. Namanya allati tu'ti makna ta'lil. Namanya.
kalau huruf jar tersebut bermakna ta'lil. Nah, nanti kita harus belajar kitab yang lain biar tahu nanti huruf-huruf jar itu ya ada banyak huruf jar yang bermakna ta'lil bukan hanya lam saja. Kalau di sini kan bilam ya, bilam. Dengan lam. Umumnya memang seringnya kebanyakannya lam yang dimaknakan sebagai taklil. Tapi tidak selalu ya. Tidak hanya huruf jar lam saja yang bermakna taklil, tapi ada min juga bisa bermakna taklil begitu. Dan ada contohnya di dalam Al-Qur'an begitu. Di mana maf'ul li ajli itu dia dijarkan dengan huruf jar min bukan dengan huruf jar lam. Nah, di sini lihat kalau dengan lam, contohnya adalah ijtahatu lirrohbati fit tafarruqi. Maka rohbah kita katakan ismun majrurun wa alamatu jari al kasrah az-zahirah. Ya, baik. Dan bi yusama aidan al maf'ul min ajli atau maf'ul lahu. Jadi maf'ul li ajli ini dinamakan juga maf'ul min ajli atau maf'ul lahu. Sekali lagi, ini adalah simpulan dari pembahasan maf'ul li ajli. Satu halaman berbentuk tasjir atau bagan untuk memudahkan kita yang pemula. Nah, ya dari mulai pembahasan syarat dari apa namanya maf'ul ajli, kemudian hukum i'rab ya, dan ini langsung diteruskan maf'ul ma'ah ya. Maf'ul ma'ah 2 halaman. Oke, untuk maf'ul ma'ah kita tunda saja. Kita lanjutkan maf'ul ma'ah itu besok besok pagi ya, sama maf'ul fih insyaallah. Zaraf hari Rabu pagi. Ada pertanyaan? Kitabnya cukup bagus ya, memberikan contoh yang sangat luar biasa variatif bentuknya dan setiap pemaparan kaidah itu ya disusun secara sistematis di dalam kitab ini. Jadi kita tidak bingung kalau misalkan ingin tahu hukum i'rabnya apa. Oh, syarat-syaratnya apa sudah disediakan. Jadi saya berharap eh, teman-teman setelah misalkan selesai pembahasan isim yang dinosok, ya rencana memang begitu. Jadi pertemuan-pertemuan di bulan-bulan ke depan itu saya satu padukan di pekan ini ya. Karena di bulan berikutnya ya bisa jadi kita libur terlebih dahulu atau ditunda begitu. Yang insya Allah dimulai dalam waktu yang akan saya kabarkan. Namun saya akan beritikat ya akan selesai sebelum bulan Februari tahun depan. Kitab ini akan kita khatamkan sama-sama kita khatamkan sebelum bulan Februari tahun depan. Jadi kan hitungannya ke bulan Februari tahun depan 2 tahun ya. Karena kitab ini sudah berjalan dari 2024. Baik, kalau Februari tahun depan berarti Februari tahun 2026. Baik, ya mungkin itu saja. Insya Allah kita lanjutkan lagi besok pagi membahas maf'ul ma'ah ya, dan maf'ul fih atau zaraf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan ala hudurikum wa barakallahu fi ulumina. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Jazakumullah khair Ustaz. Wa iyyakum.